Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 29 November kita memasuki masa Minggu Advent yang pertama. Minggu-minggu Advent merupakan masa penantian di mana di dalamnya kita akan memperingati kedatangan Kristus yang pertama, yaitu Natal, dan sekaligus menantikan kedatangannya kembali. Minggu Advent hingga Natal merupakan masa-masa perenungan, pengakuan, pertobatan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita memasuki masa-masa penantian kedatangan Tuhan kembali dengan berhiaskan kekudusan dan kemuliaannya. Kita tidak dapat menghampiri Allah dengan upaya kita sendiri, tetapi berdasarkan jalan keselamatan yang dijanjikannya. Karena itu, Ia sendiri datang dan mengajak kita, "Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sebab itu, marilah hai semua orang yang percaya, marilah datang dan menghadap Dia, dan bermegah di dalam Dia." Ibadah Minggu Advent pertama ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan mengangkat satu pujian dari KPPK 92, "Hai Malaikat dari Surga." Hai malaikat dari surga, mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, Juru Selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai Majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai kaum saleh yang menunggu dengan hati sepenuh, tiba tilikan Allahmu dalam Putranya Kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama kita nanti akan berdoa untuk negara dan bangsa kita Indonesia, khususnya untuk pilkada yang akan diadakan secara serentak tanggal 9 Desember 2020. Kita juga menyerahkan upaya pemerintah di dalam penanganan masa pandemi sampai hari ini yang belum terselesaikan. Kita juga berdoa untuk situasi politik negara kita, di mana terakhir hari ini agak ricuh juga ya. Kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kita. Kita tak lupa juga berdoa untuk persiapan hati umat Tuhan di dalam masa-masa Advent ini, di dalam masa penantian menyambut hari Natal. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita, jemaat-jemaat yang sedang sakit. Mari kita masuk di dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, sujud menyembah di hadirat-Mu.
dengan segala keberadaan kami saat ini. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Ketika kami menyadari Tuhan bagaimana lemahnya kami sebagai manusia, kami seringkali jatuh ke dalam dosa. Ya Bapa, ampunilah kami. Biar ketika pagi hari ini Tuhan izinkan kami boleh memasuki masa Minggu Advent yang pertama. Kami ingin Tuhan dalam masa-masa penantian peringatan hari Natal ini, kami boleh sungguh-sungguh mengkoreksi diri kami sendiri. Kami boleh mengaku dosa di hadapan-Mu. Sehingga ketika pada saat Natal tiba Tuhan, kami boleh menyiapkan diri kami datang ke hadapan Tuhan dengan kekudusan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mengingat Tuhan terus untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Bagaimana kondisi negara kami dalam situasi pandemi saat ini. Mohon kiranya Tuhan Kau yang menolong Tuhan terus para pemerintah negara kami untuk mereka boleh mengatasi khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi maupun penanganan situasi politik yang beberapa hari terakhir ini agak ada masalah. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk situasi negara ini sungguh-sungguh hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang bekerja kepada seluruh aparat negara kami dari yang pusat sampai daerah. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk kesiapan hati setiap umat Tuhan di dalam menyambut Natal pada tahun ini. Kiranya Tuhan menolong dalam situasi yang seperti ini ketika masih belum memungkinkan kami untuk beribadah secara offline. Kiranya Tuhan tetap menolong agar setiap hati kami tetap boleh rindu untuk boleh menyambut Natal pada tahun ini. Bapa, saat ini kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam situasi seperti ini. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, agar mereka tetap boleh menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami ucapkan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Dengan tetap berdiri, mari jemaat sekalian kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari jemaat, kita akan kembali menaikkan satu pujian dari KPPK 100 Kota Kecil Bethlehem, di mana dalam pujian ini menggambarkan situasi bagaimana ketika Tuhan Yesus lahir pada saat itu. KPPK 100 Kota Kecil Bethlehem. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit gemerlap sewaktu kau lelah. Di dalam lorong gelapmu bersinar terang kekal. Harapanmu sepanjang masa terjadilah sekarang. Baik kudus lalang
bersorak, meski dunia sedang lelah, Allah tetap jaga. Hai bintang-bintang fajar, puji dan sembahlah. Puji Allah Maha Tinggi, damai untuk manusia. Berkat-Nya yang terajaib diberi oleh-Nya di dalam hati manusia, Allah Kau tinggallah. Dunia yang penuh dosa tak dengar datangnya, hanya pada hati lembut yang masuk dalamnya. Bayi kudus Betlehem, ku mohon padamu, hapuskan segala dosaku, beriku hati baru. Terdengar sorak-sorai bala tentara surga, karena manusia berdosa berpaling padanya. Bacaan pertanggapan kita hari ini terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai yang kelima. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Sampai di sini bacaan pertanggapan kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Heni Kalangi dengan tema Gembala yang Terkagum. Mari jemaat, sebelumnya kita akan kembali mengangkat satu pujian dari KPPK 204, Tuhanku sucikan hatiku. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama dan kedua saja. Oh Tuhanku, sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku, di hatiku
tersimpan yang jauh. Sucikan ku dan membebaskan ku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu, menyucikanku dan api-Mu, bakarlah hariku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, salam damai untuk kita sekalian. Tanpa terasa, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Ini berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Saya berharap walaupun di tengah pandemi, ya tidak mengurangi antusiasme kita, sukacita kita untuk menyambut Natal pada tahun ini. Mari Bapak Ibu, kita saat ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih pertolongan pemeliharaan Tuhan. Tanpa terasa Tuhan, kami sudah sampai di penghujung tahun 2020. Berbulan-bulan kami melewati tahun ini, bahkan di tengah-tengah pandemi kami melangkah. Tapi kami tahu kami tidak pernah melangkah sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dan minggu ini kami mulai memasuki minggu Advent yang pertama, masa-masa kami mempersiapkan diri untuk menyambut Natal kelahiran Tuhan. Bapak di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menolong kami, sehingga setiap pembacaan dan perenungan ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Mari kita membuka Lukas 2 ayat 8 sampai 20, cukup panjang. Tapi Bapak Ibu boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tentang gembala-gembala. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba bertampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya serta yang percaya dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam hidup kita mengalami suatu peristiwa di mana ketika kita mengalami peristiwa itu kita merasa sangat-sangat ketakutan karena mungkin berbagai penyebabnya. Tapi dalam waktu yang sama tidak lama kemudian setelah peristiwa itu terjadi, ketakutan itu berubah menjadi sesuatu yang justru mengundang rasa kagum kita, ada sukacita dan lain sebagainya. Ada perasaan lega di sana setelah kita melewati atau mengalami peristiwa itu. Saya ingat sekali waktu sebelum saya masuk sekolah teologi, saya ikut tim pelayanan misi dari gereja saya ke satu tempat di kota Gorontalo. Saya tidak akan menceritakan rinciannya, tapi intinya di dalam masa itu, di tempat itu ketika kami melayani, saya bersama dengan teman-teman, saya bercerita khususnya dari apa yang saya alami, ya. Mengalami peristiwa itu, saya mengalami apa yang namanya takut luar biasa. Kenapa? Ketika dalam pelayanan kami mengalami perselisihan satu dengan yang lain. Di tengah perselisihan itu kemudian hamba Tuhan yang mendampingi kami berkata, ayo kita daripada kita bertengkar kita berdoa. Nah ketika kami sedang berdoa berlutut, tiba-tiba salah seorang dari antara kami itu mengalami yang namanya kerasukan setan. Dan Bapak Ibu tahu ini adalah pengalaman saya pertama kali melihat orang yang kerasukan. Dan itu membuat saya mengalami apa yang namanya takut. Ya, antara percaya bahwa ada Tuhan yang menjaga kami, tapi tidak dipungkiri ada perasaan takut luar biasa. Takut kalau terjadi sesuatu, takut kalau orang yang kerasukan setan itu tiba-tiba menyerang. Takut karena apa? Tidak pernah mengalami dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan berhadapan dengan satu dunia roh, sesuatu yang kita tidak pernah ketahui, ya. Di dalam peristiwa itu ketika kami mengalami perasaan itu ditambah lagi ketika ada salah seorang teman yang berada di antara kami itu kemudian dia berkata begini, teman-teman, saya melihat di luar ruangan, katanya kita berada dalam satu ruangan, di luar ruangan kita ini kita itu dikelilingi oleh setan-setan. Bapak Ibu tahu ketika dia berkata itu langsung duk. Saya lihat kiri kanan, tidak lihat apa-apa. Tapi dia bilang tempat kita ini sudah dikelilingi oleh setan-setan dan mereka begitu banyak. Mengelilingi lah kayak kita dikepung. Tetapi dia bilang begini, tapi jangan takut teman-teman. Jangan takut. Waktu dia bilang jangan takut, saya dengar. Kenapa tidak boleh takut? Karena di antara kita dan setan-setan itu ada malaikat Tuhan mengelilingi dan menjaga kita. Begitu dia bilang kalimat itu, setan ada di lapisan sana, kita di ini, dan di tengah-tengahnya kita itu ada malaikat menjaga. Rasanya ada perasaan lega, langsung kayak ketakutan itu langsung wow, ada malaikat. Saya jadi ingat ketika peristiwa Nabi Elisa kalau tidak salah yang di Dotan, yang ketika dia melihat ada
bujangnya melihat dikelilingi oleh pasukan Aram, tapi Elia berkata kita dijaga oleh dan dikelilingi oleh malaikat. Saya langsung ingat, langsung setelah itu perasaan takut itu lega, tapi menjadi satu kekaguman betapa luar biasanya Tuhan menjaga setiap anak-anaknya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca kitab Lukas ini, ya, hal yang pertama yang Lukas gambarkan tentang apa yang dialami oleh gembala itu. Dia berkata, gembala-gembala itu pada malam itu mengalami apa yang namanya rasa takut. Takut yang sangat, bukan takut yang biasa-biasa, tapi ketakutan yang besar. Benar-benar takut. Kenapa? Coba kita tempatkan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi sebentar. Kita coba bayangkan kita menjadi salah seorang di antara para gembala itu. Kita ada di satu padang dalam lapangan terbuka, ya. Kemudian pada malam hari yang begitu sepi, begitu sunyi, gelap. Yang ada di depan kita hanya api unggun seadanya untuk mengusir rasa dingin karena udara malam, ya. Saya tahu berada di udara terbuka itu pada waktu malam, apalagi di padang gitu, itu sesuatu yang dingin. Saya ingat saya pernah bersama dengan teman-teman saya bermalam di kaki Gunung Lokon. Dan saya ingat malam itu saya ketakutan padahal sudah pakai jaket, sampai ketakutan sampai gigi tuh gemeretak, ya. Saya bisa membayangkan untuk mengusir itu hanya ada api unggun dan suara-suara alam yang di sekitar mereka. Tapi justru di tengah-tengah kegelapan dan keheningan itu, lalu tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat terang, yang sangat berkilau. Dikatakan tiba-tiba berdiri seorang malaikat yang bersinar begitu terang di dekat mereka. Dan bukan cuma satu malaikat, tapi keheningan malam itu langsung pecah dengan nyanyian dari sejumlah besar bala tentara surga. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Dan Alkitab berkata bahwa malaikat itu muncul di dekat, bukan di kejauhan, tapi di dekat para gembala-gembala itu. Betapa itu sesuatu yang mengundang keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Maka kalau Alkitab berkata bahwa gembala-gembala itu begitu ketakutan, bagi saya itu memang sesuatu yang wajar terjadi. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat saat itu. Dan dikatakan mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Alkitab, Alkitab mencatat setiap kali seorang atau malaikat muncul di tengah-tengah umat Tuhan, ketika orang-orang percaya, tokoh-tokoh Alkitab bertemu dengan malaikat di dalam Alkitab, maka selalu reaksi yang timbul adalah takut. Kenapa? Karena ketika kekuatan supernatural itu bersinggungan dengan manusia, maka hal itu membuat manusia yang menyaksikan itu tersungkur dengan wajah ke tanah dan merasakan sesuatu yang sangat hebat dan menimbulkan kegentaran. Dan Alkitab berkata bahwa, dan ketika saya membaca sebuah tafsiran berkata bahwa kata yang dipakai dengan penampakan malaikat di sini adalah kata yang dipakai seperti ketika manusia melihat sesuatu yang ilahi, penampakan sesuatu yang ilahi, kehadiran sesuatu yang ilahi. Dan kita tahu ketika manusia yang berdosa itu bertemu dengan yang ilahi, yang kudus, maka manusia itu merasa sangat ketakutan, merasa kecil, merasa takut dan gentar, menyadari siapa dirinya yang berdosa. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika seorang malaikat datang, itu artinya mewakili kehadiran Tuhan. Pada saat itu adalah Allah yang bertindak dan yang berbicara kepada manusia melalui
malaikat. Sebab itu selalu reaksi yang ditimbulkan adalah ketakutan. Bapak Ibu ingat dalam Yesaya pasal 6. Ketika Yesaya memasuki bait Allah dan dia melihat suasana surga di mana malaikat katakan begitu banyak ada dan dia melihat hadirat Allah. Hal yang pertama yang diucapkan Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Ketika orang Israel berada di Gunung Sinai dan Tuhan meminta mereka untuk mempersiapkan diri, menguduskan diri karena mereka akan menerima hukum-hukum Tuhan, Musa akan naik atas gunung. Dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 16 demikian. Dan terjadilah pada hari yang ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ada satu ketakutan yang luar biasa ketika seseorang berhadapan dengan kemuliaan Allah, berhadapan dengan Lukas 24 di dalam peristiwa Yesus bangkit. Dikatakan perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sedang termangu-mangu melihat bahwa kubur itu kosong tanpa penghuni, Alkitab mencatat di pasal yang 24, tiba-tiba muncul di situ ada 2 malaikat Tuhan di dekat mereka. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan lihat, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Selalu reaksi yang timbul ketika manusia berhadapan dengan sesuatu yang kudus, khususnya malaikat yang mewakili kehadiran Allah, kekudusan Allah, maka reaksi yang timbul adalah ketakutan. Kalau kita membaca ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang timbul ketika manusia melihat atau berhadapan dengan malaikat. Sebab itu selalu setiap kali manusia berhadapan dengan malaikat, selalu kalimat yang muncul adalah jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika manusia yang berdosa berhadapan dengan kekudusan Allah, maka reaksi yang timbul adalah kegentaran yang luar biasa. Sebenarnya setiap kali kita beribadah seperti ini, ketika kita menghadap hadirat Tuhan, kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi pertanyaannya adalah, sadarkah kita akan hal itu? Adakah kegentaran yang sama yang ditunjukkan terhadap kemahakudusan Allah setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan? Kita memasuki hadirat Allah yang kudus, dan kekudusan Allah tidak main-main. Ketika kita beribadah, adakah kegentaran terhadap kekudusan ini? Kenapa? Karena tokoh-tokoh Alkitab tahu ketika berhadapan dengan kekudusan Allah, maka manusia berdosa itu harus menanggung konsekuensi yang besar. Karena Allah adalah kudus dan kita yang berdosa. Tetapi jujur, banyak kali orang Kristen, mungkin itu termasuk Anda dan saya, ketika kita masuk di dalam ibadah, kita masuk dalam sikap sama sekali tidak menghormati kekudusan Allah. Kita menunjukkan sikap tidak hormat, tidak gentar terhadap Allah yang kudus. Saya bahkan sampai ketika mempersiapkan begini, saya coba mengoreksi diri saya sendiri. Apakah perlu Allah menampakkan diri dengan cara-cara
yang luar biasa seperti yang tercatat di dalam Alkitab untuk kita menjadi sadar siapakah Anda dan saya, siapakah Tuhan kita. Supaya kita boleh menyadari betapa kecil, betapa berdosa, betapa tidak layaknya kita ketika harus berhadapan dengan kekudusan Allah. Supaya kita ketika beribadah, kita boleh mendapatkan lagi rasa hormat, rasa takut kita terhadap kekudusan Allah. Saya membayangkan karena ini suasana Natal, mungkin saat-saat ketika kita merayakan malam kudus, lampu dimatikan, hanya ada lilin-lilin, cahaya lilin kecil. Lalu tiba-tiba ada sesuatu cahaya yang sangat terang dan malaikat Tuhan itu muncul di tengah-tengah kita. Apakah mungkin pada waktu itu baru kita mau menyadari betapa kotornya Anda dan saya? Atau mungkin ketika kita sedang beribadah dan dalam keadaan sunyi sepi, karena hanya ada suara pemimpin, pujian, dan musik yang terdengar. Karena jemaat sedang diam, karena malas nyanyi atau hanya menonton saja. Atau karena tidak sedang konsentrasi pada waktu ibadah, atau mungkin melamun ibadah tapi pikiran kemana-mana. Atau mungkin bahkan kita main HP saat beribadah, atau online seperti ini tetap putar tapi kita sibuk mengerjakan yang lain. Perlukah di saat-saat seperti itu tiba-tiba Tuhan menghadirkan dirinya dalam penampakan-penampakan yang luar biasa, supaya kita boleh merasakan keterkejutan yang sama dan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan oleh para gembala itu, oleh para tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami peristiwa-peristiwa ini. Perlukah Bapak Ibu, Saudara, Tuhan sampai menegur kita dengan cara itu? Saya rasa tidak perlu. Alkitab sudah menyatakan kepada kita siapakah Allah kita dan siapakah Anda dan saya. Mari, tidak perlu Tuhan menurunkan hal-hal seperti itu supaya kita boleh menjadi sadar tentang keberdosaan kita terhadap dan kekudusan Tuhan. Supaya kita jangan menanggung konsekuensi yang lebih lanjut. Marilah setiap kita datang kepada Tuhan, kita sadar kepada siapa kita datang. Kepada Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau menunjukkan sikap hormat dan takut kita akan Dia. Ketika gembala-gembala berhadapan dengan malaikat, Alkitab berkata mereka takut dan luar biasa takut. Tapi ketakutan itu, Alkitab berkata, kemudian berubah menjadi sebuah sukacita yang luar biasa, bahkan kekaguman yang luar biasa. Kenapa? Itu terjadi ketika malaikat mengumumkan tentang kelahiran Mesias, tentang berita sukacita. Kenapa berita itu? Apa hubungannya berita itu dengan sukacita yang timbul di dalam hati mereka? Bapak Ibu, seperti yang sering kita dengar setiap kali hari Natal, dikatakan gembala-gembala pada waktu itu merupakan profesi yang bukan profesi yang terhormat. Secara sosial pada waktu itu status para gembala di abad pertama sangat dipandang rendah. Di waktu itu para gembala sering dipandang sebagai orang-orang yang kasar, yang tidak mengindahkan bermacam-macam aturan dari masyarakat. Dan menurut kitab Talmud, para gembala tidak diperkenankan untuk memberi kesaksian di pengadilan. Jadi secara sosial mereka adalah orang-orang yang terkucilkan, dianggap sebagai orang-orang yang tidak dipercaya. Kenapa? Ya kita tahu pada waktu itu banyak gembala sebenarnya bukan pemilik dari ternak-ternak itu. Banyak dari mereka yang sebenarnya hanya orang upahan, orang-orang yang dibayar untuk menjaga ternak-ternak mereka.
Dan mereka bukan orang-orang kaya, mereka hidup sangat sederhana, bahkan banyak di antaranya hidup dalam kemiskinan. Dan mungkin di dalam kemiskinan itu ada beberapa di antara mereka yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mungkin mereka mencuri domba tuannya karena tidak diawasi dengan ketat dan memberikan berbagai macam alasan, diterkam binatang buas, hilang di padang penggembalaan atau lain sebagainya. Mungkin ada gembala-gembala yang curang seperti itu. Atau mungkin ada juga gembala-gembala yang karena malas atau apa kemudian mengambil lahannya orang untuk menggembalakan ternaknya mereka. Melanggar batas lahan yang ada. Mungkin. Tapi kemudian ketika itu digeneralisasi itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi itulah anggapan orang-orang pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak terpuji, orang-orang yang tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Maka siapapun yang menjadi gembala pada waktu itu, kepahitan, kepedihan, ketersingkiran menjadi bagian dari hidup mereka. Dan secara agama pun mereka dipandang rendah. Pada zaman itu para ahli Taurat mencatatkan status pendosa atau orang berdosa kepada para gembala. Mereka disejajarkan dengan para pelacur dan para pemungut cukai. Mereka adalah orang-orang yang didiskualifikasikan dari agama. Loh, kenapa? Apakah karena mereka yang seperti saya sebutkan tadi, mereka mencuri dan lain sebagainya? Ada beberapa penafsir berkata mungkin karena tugas mereka menjaga domba, maka mereka tidak memelihara Sabat. Mereka tidak mungkin meninggalkan ternak mereka pada hari Sabat jika mereka ada di tempat yang jauh dari kediaman mereka. Karena kita tahu seringkali untuk mendapatkan rumput yang hijau mereka harus meninggalkan cukup jauh dari rumah kediaman mereka. Dan tidak sempat kembali untuk merayakan Sabat, untuk membersihkan dan menguduskan diri mereka. Dan jadinya mereka tidak bisa mempraktekkan ritual dan upacara agama Yahudi. Dan dikatakan mungkin seringkali jauh dari sumber-sumber air, mereka ada di padang-padang, jadi mereka sering mengabaikan pembasuhan-pembasuhan yang diwajibkan kepada mereka. Kita ingat murid-murid Tuhan Yesus pernah ditegur karena tidak cuci tangan dulu sebelum makan. Dan dikatakan mereka tidak melanggar aturan atau ritual agama. Jadi sebenarnya kita berkata dari sudut pandang dunia, kacamata orang dunia, para gembala ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sukacita Natal ini. Bukanlah orang-orang yang dianggap layak untuk menjadi penerima berita berharga ini, berita kelahiran Sang Juru Selamat. Makanya ketika berita Natal itu kemudian disampaikan dan diterima oleh para gembala, mereka merasa sangat bersukacita, merasa sangat terhormat. Kenapa? Para ahli Taurat saja mendiskualifikasikan mereka, menyingkirkan mereka. Tetapi Tuhan mengangkat harkat mereka. Agama menyisihkan mereka, menempatkan mereka pada status yang mengerikan, pendosa. Dan mereka bukan hanya dianggap tidak terpandang, tapi menjadi orang-orang yang terbuang karena mereka adalah orang berdosa. Mereka memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi di malam Natal yang pertama itu, mereka adalah orang-orang yang mendapat anugerah yang luar biasa di dalam ketidaklayakan mereka. Mereka justru menjadi orang-orang dikatakan oleh malaikat, menjadi orang-orang yang diperkenankan oleh Allah. Kepada mereka lah berita Natal itu diperdengarkan. Wow! Kalau mereka boleh berseru pada waktu, mungkin itulah ungkapan dan reaksi mereka terhadap apa yang mereka alami, mereka dengar, mereka lihat pada waktu itu. Siapa saya sehingga mendapatkan kehormatan yang begitu besar ini? Bapak, Ibu, saudara, saudari,
Siapa Anda? Siapa saya? Apakah kita adalah orang-orang yang jauh lebih bermartabat, lebih terhormat dari gembala-gembala ini? Mungkin di mata manusia saat ini, di mata dunia, kita adalah orang-orang yang oke secara status sosial, secara pendidikan, secara kepemilikan atau kehormatan. Kita di mata dunia oke. Tapi apakah itu lalu menjadikan kita layak untuk menjadi penerima-penerima berita anugerah? Bapak Ibu, kita tidak bisa lupa bahwa di mata Tuhan, Anda dan saya adalah pendosa. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak oke di mata Tuhan. Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Kita adalah musuh-musuh Allah. Kita adalah pemberontak-pemberontak Allah. Orang-orang yang tidak layak untuk menerima anugerah Natal. Tapi sama seperti para gembala, bersyukur, puji Tuhan. Karena justru kepada orang-orang yang tidak layak seperti kita, Allah mau datang dan beranugerah. Dia mau menjumpai Anda dan saya, memperdengarkan berita Natal ini, berita sukacita ini, bahwa ada seorang juru selamat dunia yang datang kepada Anda dan saya. Seorang juru selamat yang datang bukan cuma lahir, tapi yang dia lahir untuk mati bagi Anda dan saya. Supaya Anda dan saya yang sudah kotor ini bisa dibersihkan dari kekotoran kita. Anda dan saya yang tidak layak ini, dia jadikan mulia karena kematiannya di atas kayu salib. Siapa Anda dan saya? Kita bukan siapa-siapa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu dan saya saat ini, kita yang merasa diri kita kecil. Kita merasa kita, ya kalau boleh disamakan, sama seperti gembala atau sedikit di atas gembala. Tapi kita bukanlah orang-orang yang memiliki kedudukan penting di dalam masyarakat. Kita tidak memiliki pendidikan yang cukup memadai dibandingkan dengan orang-orang lain atau sahabat-sahabat kita, sehingga seringkali kalau ada pertemuan reuni, kita minder dan tidak datang. Kita mungkin bukanlah orang-orang yang memiliki berbagai talenta atau kelebihan, kemampuan seperti teman-teman kita yang lain yang melayani di gereja. Dan kita merasa dalam diri kita tidak ada sesuatu yang sebenarnya bisa dibanggakan dari diri kita dan hidup kita. Kita juga bukan orang-orang yang bisa dipuji atas hidup kesalehan kita. Kita adalah orang yang banyak melakukan kesalahan dan hal-hal yang berdosa lainnya di mata Tuhan dan di mata dunia. Tapi berita Natal datang kepada Anda dan saya seperti kepada para gembala, bahwa justru kepada orang-orang yang seperti kita lah Tuhan datang dan mau melawat kita. Melalui peristiwa Natal, Tuhan mau menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa Dia tidak pernah membuang kita. Dia tidak pernah menyingkirkan kita dari daftar tamu Natal. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Tetapi justru di hari Natal Dia mengundang Anda dan saya untuk datang kepada Dia, untuk datang menjumpai sang bayi Natal itu, untuk dikuduskan dan diselamatkan. Pada Natal yang pertama, peristiwa paling besar dalam sejarah telah terjadi. Seorang juru selamat telah lahir. Berabad-abad orang-orang Yahudi menanti-nantikan kelahiran sang Mesias ini. Dan ketika hal itu terjadi, pengumuman kelahiran itu justru diberikan kepada gembala yang sederhana. Bapak Ibu, dan pengumuman itu juga diberikan kepada Anda dan saya. Kepada kita
yang termasuk kepada orang yang biasa saja. Kenapa? Karena dia datang kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, keterbukaan hati, menyediakan hati untuk menyambut dia dengan sukacita. Kita tidak perlu memiliki kualifikasi dunia, tetapi yang dia butuhkan adalah maukah kita membuka hati kita untuk menerima bayi Natal itu lahir dalam hati kita. Melalui Natal ini Allah menunjukkan betapa Ia melawat kaum yang berdosa, kaum yang terlupakan, yang kotor dan yang hina, agar mereka bisa menjadi mulia. Tuhan mau lahir di dalam kandang agar gembala-gembala, agar Anda dan saya bisa menemuinya dan melihat kemuliaan Allah. Melalui Natal, Allah menunjukkan bahwa semua manusia berharga dan istimewa di matanya, termasuk Anda dan saya. Jika Anda dan saya seperti gembala bisa menerima kabar sukacita ini, berarti Anda dan saya adalah orang-orang yang telah menerima kehormatan besar. Orang-orang yang diberikan suatu berkat dan kasih karunia yang besar. Tapi apa respon kita? Seperti Maria merespon saat dijumpai malaikat, seperti gembala merespon ketika diberitahukan berita sukacita ini. Apa respon Bapak, Ibu, dan saya? Natal hanyalah menjadi bermanfaat atau memiliki arti bagi setiap orang yang percaya pada pentingnya peristiwa Natal ini bagi hidup mereka. Bagi yang tidak percaya, peristiwa Natal tidak ada bedanya seperti peristiwa-peristiwa lain di dalam dunia ini. Ya, Natal hanya sebatas satu perayaan. Natal hanya sebuah hari libur. Natal hanya sebuah acara gerejawi. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Hanya mungkin ada perayaan yang lebih daripada biasanya. Tapi tidak memiliki arti yang dalam di dalam hati kita. Natal hanya memiliki arti bagi setiap kita yang memaknai, yang membuka hati untuk Dia yang lahir pada waktu Natal itu. Dan Alkitab mencatat, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 15 dan 16. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang kasih Tuhan, para gembala tidak melakukan diskusi ilmiah dulu untuk membahas apa yang sedang terjadi. Mereka tidak melakukan diskusi, ayo ya apa sih sebenarnya yang terjadi. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka percaya kepada berita itu, kepada berita yang disampaikan oleh malaikat, dan karena itulah dikatakan mereka segera bergegas untuk menuju ke Betlehem untuk menyaksikan apa yang terjadi. Mereka tidak membutuhkan waktu berlama-lama. Katakan mereka langsung saat itu juga menuju ke Betlehem, ke tempat di mana bayi itu ada seperti yang ditunjukkan oleh malaikat. Dan tindakan percaya bukan cuma sekedar percaya di mulut, tetapi diwujudkan di dalam tindakan. Segera pergi menemui dan menemukan di mana bayi itu berada. Dengan hati yang antusias, dengan penuh semangat. Kata cepat-cepat, kalau bukan seorang yang antusias dan bersemangat tidak akan mungkin itu terjadi. Hanya orang yang bersemangat dan antusias yang akan bersegera. Bagi mereka yang tidak antusias, mungkin mereka akan berlama-lama menunda-nunda nanti dan nanti. Ketika Alkitab berkata mereka pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi,
Seringkali orang-orang berpikir bahwa begini, malaikat memberitakan, lalu para gembala begini, ayo mari kita ke sana kita buktikan. Benar enggak ya? Benar enggak ya apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Itu bukan maksud seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa mereka percaya ke sana bukan untuk membuktikan, sama seperti ketika kita mendengar satu berita, ini hoax atau enggak ya? Kita perlu mencari sumbernya. Apakah memang bukan sesuatu yang salah untuk mencari kebenaran dalam satu peristiwa itu perlu, apalagi di zaman seperti sekarang ini yang begitu banyak berita hoax, kita perlu menelusuri kebenaran berita yang sesungguhnya. Tetapi di dalam peristiwa Natal ini kalimat untuk melihat apa yang terjadi bukan untuk membuktikan kebenaran peristiwa, karena para malaikat itu, para gembala itu percaya penuh dengan apa yang dikatakan oleh para malaikat, dan penampakan para malaikat itu sejumlah besar itu sudah menjadi bukti kehadiran Allah. Yang perlu mereka lakukan ke sana bukan untuk membuktikan, tapi untuk mendapatkan lebih lanjut pengalaman iman yang lebih lanjut, untuk mendapatkan sesuatu melihat karya Allah yang ajaib yang lebih lagi, untuk melanjutkan kegaguman mereka yang lebih, mendapatkan kegaguman yang lebih lagi dari apa yang sudah mereka alami. Bahkan mereka mengalami peristiwa itu ketika mereka berjumpa lagi dengan bayi Natal, juru selamat itu. Betapa kekaguman dan banyak hal-hal ajaib yang terus bertambah dan bertambah lagi di dalam hidup. Pengalaman iman yang terus bertambah, pengalaman iman yang terus bertambah, dan itu hanya terjadi kepada mereka yang bersegera menyambut kebenaran itu. Mereka melihat, mengalami keselamatan yang Allah berikan bagi umat manusia. Sebab itu dikatakan para gembala ketika mereka melihat apa yang terjadi persis seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Dikatakan mereka menceritakan kepada orang-orang dan mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi respon para gembala adalah mereka percaya pada berita Natal, mereka melangkah menuju menjumpai sang bayi Natal itu dan mengalami perjumpaan dengan bayi Natal itu, sehingga sukacita mereka bertambah dan terus bertambah. Pengalaman iman mereka, mengalami keajaiban kasih ke Allah itu terus bertambah di dalam hidup mereka. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Setiap kali kita merayakan Natal, apa yang Bapak Ibu alami di dalam hidup kita? Semakin Natal bertambah, semakin kita melihat anugerah Allah dalam hidup kita, semakin kita merasakan betapa ajaibnya kasih Allah di dalam hidup kita. Semakin kita bertambah, betapa anugerah yang besar telah aku terima karena Yesus. Allah yang ajaib itu mau lahir di kandang yang hina untuk Anda dan saya. Semakin bertambah iman kita dari hari ke hari setiap kali kita merayakan Natal. Apa yang terjadi di dalam hati kita? Bagaimana kita merespon peristiwa Natal itu? Alkitab berkata Herodes merespon berita Natal dengan penuh kemarahan. Orang Farisi dan ahli Taurat di Yerusalem cuek dan tidak peduli. Tapi respon gembala adalah bersegera untuk melihat dan bertemu dengan bayi kudus yang diberitakan itu. Dan setelah itu mereka memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, padahal mereka, kalau boleh dikatakan para gembala itu, dalam istilah sekarang mungkin, mereka dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kurang rohani. Tapi justru orang-orang seperti itulah yang memiliki respon yang luar biasa. Ada dan saya adalah orang-orang Kristen, disebut orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana sikap hati kita terhadap berita dan undangan Natal? Biasa saja, tidak ada urusan dengan aku. Sorry, masih ada urusan lain yang lebih penting, lain kali.
Atau masih ada Natal tahun depan? Atau mungkin kita akan cepat-cepat bersegera, cepat-cepat menyambut Natal. Tapi bukan karena kita ingin berjumpa dengan bayi kudus itu, tapi karena ada kesempatan mendapat keuntungan yang lebih besar. Bapak Ibu, perlu dipertanyakan apa makna Natal bagi Anda dan saya saat ini. Khususnya di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini. Apa yang kita pikirkan, rasakan tentang Natal tahun ini? Apakah Natal masih sebuah peristiwa biasa-biasa saja? Seperti Natal-Natal tahun lalu. Hanya bedanya saja di sekarang pandemi. Yang dulu ndak. Yang sekarang mungkin Natalnya online. Yang dulu mungkin hadir di gereja. Yang dulu mungkin ada perayaan-perayaan yang heboh. Sekarang karena pandemi. Apakah itu? Bagi para gembala, peristiwa Natal bukan peristiwa yang biasa. Tapi sesuatu yang luar biasa. Karena mereka mengalami Natal itu dalam hidup mereka. Para gembala memuji dan memuliakan Allah. Karena menyaksikan dan mengalami kebenaran. Serta merasakan kebaikan Allah dalam hidup mereka. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena mereka mengalami bahwa Allah benar-benar menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya sebagaimana yang tercatat di dalam firman Tuhan. Para gembala memuji dan memuliakan Allah serta bersyukur karena apa yang telah terjadi dan dilakukan Allah di dalam hidup mereka. Mereka memuji dan memuliakan Allah karena damai dan sukacita besar yang mereka alami karena iman dan ketaatan mereka kepada Allah. Mereka dengan sukacita sekarang menjalani hidup mereka. Mungkin hidup mereka tidak berubah. Mereka tetap gembala. Mereka tetap seorang upahan. Tetapi cara mereka menghadapi hidup, cara mereka melihat hidup mereka adalah sesuatu yang baru. Cara mereka menjalani pekerjaan mereka setiap hari menjadi berbeda. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan dan menemukan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Mereka yang dulu terkucil, minder mungkin berhadapan dengan orang, sekarang mereka berani menceritakan berita Natal itu kepada orang-orang yang mereka temui. Kenapa? Karena Natal mengubah hidup mereka. Seberapa besar Natal mengubah hidup Anda dan saya, itu tergantung dari pemahaman kita akan Natal itu. Tergantung seberapa besar Natal, sang bayi Natal itu mengubah hidup Anda dan saya. Saya sangat berharap semoga Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh sukacita bagi Anda dan saya. Karena walaupun di tengah pandemi, tapi kita mengalami lawatan Allah secara pribadi. Anda dan saya mengalami perjumpaan dengan sang bayi Natal itu. Sang juru selamat dunia itu. Yang datang bukan hanya sekedar untuk lahir numpang lewat. Tapi karena dia lahir untuk mati bagi Anda dan saya. Terima kasih Tuhan, Kau lahir bagi kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan bayi Natal itu kepada kami. Terima kasih Engkau lahir bagi kami yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami yang tidak lebih baik dari gembala-gembala itu. Kami yang adalah pendosa-pendosa, para pemberontak di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sering menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih-Mu yang besar Engkau masih melawat kami. Kau datang dan mencari kami, orang-orang yang berdosa ini, untuk membawa kami kembali kepadamu. Terima kasih untuk hari Natal yang mengingatkan kami kembali kepada anugerah Tuhan, kepada kasih Allah yang luar biasa, yang meninggalkan surga yang mulia untuk datang ke dalam dunia yang berdosa ini
untuk kami. Terima kasih karena kami menjadi orang-orang yang mendapat kehormatan itu. Orang-orang yang mendapat anugerah itu. Kepada kami Allah memperdengarkan firman-Nya. Allah memperkenalkan diri melalui Yesus Kristus. Kepada kami Allah mengubah hidup yang kotor ini menjadi baru dan bersih. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Ajar kami untuk tahu menghargai setiap pemberian kasih-Mu. Dengan menyatakan Kristus, Sang Bayi Natal itu melalui hidup kami. Sehingga hidup kami benar-benar boleh menjadi pemberitaan yang boleh didengar, disaksikan, dialami oleh orang-orang lain di sekitar kami. Bagaimana Kristus Yesus Tuhan yang lahir pada waktu Natal itu telah mengubahkan hidup kami. Berkati perayaan-perayaan dan rangkaian acara Natal tahun ini sehingga tidak hanya menjadi sekedar rangkaian acara Natal liturgi gereja, tetapi menjadi satu perayaan yang mampu Tuhan pakai untuk mengubahkan hati banyak orang, menjadi saluran berkat di mana ada banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami damai dan sukacita Natal seperti yang dialami oleh para gembala, dan menjadi orang-orang boleh mengalami kekaguman akan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup mereka. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Malam kudus, bintang petanda, hanya para gembala datang bersama, bukan istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa.
Kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan kita hari ini terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui transfer langsung kepada rekening gereja atau melalui scan QR codes, bisa melalui GoPay, OVO, dan yang lainnya. Kita akan mengiringi persembahan kita akan pujikan pujian dari KPPK 342. Beri terbaikmu, kita akan menyanyikan bait yang pertama dan kedua saja. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menentu, tak perlu dipuji dia yang tahu, semua terjadi berkat-Nya. Dia mau kita berhati sungguh, meski engkau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya dia senanglah, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu, semua kerja diberkati-Nya. Dia mau kita berhati sungguh, meski engkau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Jemaat, saya persilakan berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami setiap hari. Terima kasih Bapa, biar jikalau kami hari ini boleh datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu, semuanya ini hanya karena berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, ajarkanlah kami senantiasa untuk boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Untuk dalam situasi seperti ini pun kami masih boleh berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Doksologi, doa berkat oleh penginjil Heni Kalangi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tapi biarlah kita ingat, mari di dalam masa-masa Minggu Advent ini, kita mengoreksi diri kita, merendahkan diri di hadapan Allah kita, supaya benar-benar dan kita berdoa, supaya Natal ini menjadi Natal yang begitu bermakna bagi diri kita. Dan mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih Yesus Kristus yang ajaib yang mau datang ke dalam dunia bagi kami orang berdosa, dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan membimbing hidup kami setiap hari, kiranya memberkati dan menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Go tell it on the mountain.